selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah tahap pembelajaran geometri menurut Van Hill, Bapak Ibu. Jadi kalau kita urutkan itu tadi jadinya DEACB ya. Sepertinya di sini ada beberapa yang juga menjawab DEACB, dan beberapa kalau saya lihat di sini ada Ibu Ova, ada Pak Yanto, kemudian ada Ibu Ayu Wijayanti menjawabnya juga DEACB. Mungkin kebanyakan dari kita menjawabnya DEABC ya. Jadi antara orientasi bebas dan integrasinya yang dibalik. Oke. Kita ke selanjutnya, Pak. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran geometri menurut Van Hill, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada information atau informasi, yang kedua itu free orientation atau kita terjemahkannya orientasi langsung. Yang ketiga ada penjelasan, kemudian ada orientasi bebas, dan yang terakhir adalah integrasi. Nah, menurut Van Hill ini, ketika anak itu belajar tentang geometri, seharusnya dalam satu pembelajaran itu anak tersebut melalui 5 tahap ini. Jadi tidak boleh ada yang kurang dari 5 tahap ini. Begitu menurut Van Hill. Nah, kalau di informasi ya ini seperti yang Bapak Ibu juga sudah kerjakan dan juga Bapak Ibu sudah baca, bahwa di informasi itu siswa diajak berdiskusi menggunakan bahasa yang lebih mudah, atau kalau misalkan Van Hill sendiri juga mengatakan informasi ini contohnya itu ketika kita mengajarkan, kita memberikan misalkan contoh dan bukan contoh. Mungkin Bapak Ibu di kelas juga sudah menggunakan ya. Contohnya nanti kita akan praktekkan gitu ya, contohnya ya, misalkan kita belajar tentang persegi gitu ya, nanti dikasih contoh yang persegi, contoh persegi seperti apa, yang bukan contoh persegi yang seperti apa, misalkan seperti itu contoh di informasi misalkan, itu adalah contoh kegiatan di informasi. Nah, tahap yang kedua itu adalah orientasi langsung. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dia menyebutkannya guided orientation. Nah, kalau misalkan di sini penjelasannya adalah guru menyediakan kegiatan di mana siswa dapat mengeksplorasi topik yang dipelajari sehingga siswa dapat mengetahui konsep dengan sendirinya. Nah, kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang bisa dicontohkan gitu ya, itu misalkan anak diminta untuk mengukur sendiri, kemudian atau anak disuruh untuk melipat-lipat kertas atau apa gitu. Itu masuk ke orientasi langsung. Selanjutnya itu harus ada penjelasan dari gurunya. Jadi kalau di sini gurunya harus memberikan penjelasan gitu ya. Setelah mereka mencoba di orientasi langsung ini, gurunya memberikan penjelasan. Nah, di orientasi bebas ini apa yang didapatkan dari penjelasan guru, ini anak diminta untuk eksplor sendiri. Jadi anak diminta untuk, misalkan sudah ya Bu Ayu, nah misalkan anak sudah dijelaskan gitu ya tentang pengertian persegi. Nah nanti misalkan di orientasi bebas ini anak-anak diminta untuk membentuk persegi yang dengan ukuran lebih besar atau menghubungkan persegi dengan yang lain dan segala macamnya. Yang selanjutnya itu diintegrasi. Nah di integrasi ini di akhirnya guru harus membantu siswa untuk merangkum dan memberikan konsepnya seperti apa sih yang telah disampaikan sama anak. Ini adalah tahapan pembelajaran geometri Van Hill, Bapak Ibu. Jadi ada 5 tahapan pembelajaran. Informasi, orientasi langsung, penjelasan, orientasi bebas, dan integrasi. Nah, ketika kita membentuk suatu pembelajaran menggunakan tahapan geometri Van Hill ini kan sebenarnya ada banyak kegiatan yang masuk ke dalam tahap 1, ke dalam informasi misalkan ya. Itu boleh nggak diberikan lebih dari satu aktivitas di bagian informasi ini? Tentunya boleh ya, karena dari satu aktivitas dan aktivitas yang lain pastinya ada aktivitas yang lain yang lebih mendukung dari aktivitas yang pertama misalkan. Nah itu memungkinkan. Tapi yang pasti menurut Van Hill, ketika kita mau menaikkan level pemikiran geometri seseorang, itu harus melewati tahapan ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan